Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-alimu orang alim, yadkhulu masuk itu alim bainallahi antara Allah wa baina khalqih, dan antara makhluknya. Falyanzur kaifa yadkhul, maka dia harus berpikir, dilihat, berpikir bagaimana cara saya masuk ini. Kaifa yadkhul, bagaimana dia masuk. Ini pembahasan dibahas oleh masyayikh ya. Kitab-kitab itu, mulai di Tadhkirun Nas, di kitabnya Imam Sya'rani, al-muhim di kitab para ulama murabbi, dan di kitabnya wali-wali. Jadi intinya begini, jangan sampai seorang muallim, seorang alim, seorang nasih, seorang khatib, kemudian siapa lagi, seorang murabbi yang sedang yurabbi, membuat muridnya itu lari dari Allah. Itu pantangan itu. Membuat si pendengar, si murid ini lari dari Rasulullah. Membuat si murid ini lari dari ibadah. Itu dosanya nanti di si pengajar itu. Hati-hati. Jadi harus ada mizan. Harus ada timbangan. Ini orang kalau dikasih pemahaman ini masuk apa kabur dia. Kalau kabur haram. Tidak boleh diomongkan itu. Larangan keras. Ya, istidlal dari mana para ulama tentang hal ini, bahwa tidak boleh memberikan ajaran yang menyebabkan si murid lari dari agama, dari ajaran agama itu. Istidlalnya dari Nabi Rasulullah SAW. Setiap orang yang masuk jawabannya beda, kadang pertanyaannya sama. Banyak kan di hadis itu. Begitu juga kubarul ulama, a'immatul arba'ah itu, lihat aja di manaqib-manaqib beliau itu. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Istifta mustafti, soalnya satu, jawabannya beda. Dari mana beliau-beliau mengikuti hal itu? Dari Nabi. Rasul SAW selalu melihat kalau yang datang ini ada atharul ghadab, minta wasiat, wasiatnya la taghdab. Di depan beliau sudah beres semua ibadahnya, wasiatnya zikir. Afikum gharib, yakni ahlul kitab, wala, tutup pintu dulu, baru la ilaha illallah, baru dia jadi zikir itu, Sayyidina Ali dan lain-lain. Pas memang Rasulullah Sayyidul Mukasyif ini. Jadi satu hadis didengar sahabat, dipegang untuk seumur hidup. Li'annal qail sayyidu ahlil kasyf. Kalau Rasulullah itu kan segalanya sudah sempurna kan. Kasyafnya ya sempurna, ilmu jiwanya sempurna. Ikhlasnya ya raja, sudah rajanya mukhlisin Nabi itu. Sayyidu ahlil ikhlas. Allah. Minal mutaakhirin yang ya enggak 100% kayak Nabi. Apa ya? Ya 1%-nya lah. Kan Rasulullah itu ibarat lautan, ulama aulia itu yang sempurna di kelompok aulianya itu ibarat satu gayung air kan. Kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri. Ini gharfan dari kelompok ulama aulia para ahli tarbiyah yang saya tahu itu di riwayatnya. Ya banyak, ini kebetulan aja saya hafal ceritanya. Itu Ki Hamid Pasuruan itu. Itu begitu orangnya itu. Setiap orang yang datang meminta nasihat atau wasiat, itu dikasih satu, itu pas dengan amalnya dan dengan awakib orang ini. Itu yang ajaib Ki Hamid. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anasairi awliyaillah. Hayyan wa mayyita. Wa hatta ba'da mautih. Orang-orang dapat isyarat kalau ru'ya Ki Hamid pas itu. Untuk orang ini dikasih wasiat gini. Saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang pernah mendapat pesan dari Ki Hamid. Itu pas.
Ya akhirnya di kehidupan dia ngalami yang diomongkan itu. Dipegang teguh untuk seumur hidup. Allah. Kita kehilangan ya orang-orang seperti itu. Jadi satu nasihat bisa menjadi kunci untuk sisa hidup si mansuh, orang yang dapat nasihat ini. Ya, kayak kita baca kitab nih. Kitab ini kan isinya nasihat semua. Tapi yang pas dengan penyakit kita kan yang enggak semuanya kan. Ihya itu ibarat kumpulan resep. Para pembaca ibarat orang-orang sakit. Yang membaca resep-resep dia cari oleh pembaca itu mana yang paling pas buat diri dia. Orang-orang kayak Kiai Hamid Pasuruan itu begitu ngomong sudah sesuai dengan masa depan orang ini. Mukasyif. Kasyfuh Jaliyah radhiyallahu ta'ala anhu wa an sairi awliyaillahi azza wa jalla. Kembali ke kitab.